Shalom, selamat siang saudara yang kekasih. Pada siang hari ini kita kembali lagi belajar firman Tuhan. Selama saya masih hidup, selama saya masih kuat, saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ada satu lagu yang saya suka. Lagunya seperti ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagu ini adalah sebagai inspirasi saya hidup untuk melayani Tuhan. Selagi saya masih hidup, selagi saya masih ada kesempatan, saya akan melayani Tuhan. Dan saya akan memberkati orang-orang yang dekat sama saya. Yang dekat sama saya. Kalau saya tidak bisa memberkati orang dengan materi, saya akan memberkati orang pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini adalah berkat rohani. Saya memiliki berkat rohani dan saya akan memberikan kepada orang lain. Dan berkat rohani ini yang bisa membawa kita tinggal di sorga setelah mati. Suatu saat saya tidak berdaya lagi, kata lagu ini. Suatu saat saya akan meninggal. Atau suatu saat saya akan tidak berdaya, sakit. Saya nggak bisa memberkati orang lain pakai firman Tuhan. Mumpung saya masih sehat, mumpung saya bisa berbicara, saya akan memakai waktu ini untuk memberkati orang lain. Pada siang hari ini saya akan berbicara tentang ketaatan dan dengar-dengaran. Saudara yang kekasih, dengar-dengaran dengan taat itu beda. Ya. Kalau saudara tiap hari Minggu dengar khotbah di gereja, setiap hari saudara baca Alkitab, itu artinya saudara sudah mendengar dengar-dengaran. Dengar apa? Dengar suara Tuhan. Orang yang membaca Alkitab itu sama saja dia mendengar suara Tuhan. Atau orang yang sedang mendengar khotbah di gereja, itu sama saja dia mendengar suara Tuhan. Itu yang namanya dengar-dengaran. Apalagi pendeta, saudara yang kekasih. Setiap hari dia baca Alkitab. Setiap hari dia mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Itu yang dinamakan orang yang dengar-dengaran. Beda dengan orang yang taat. Kalau orang yang taat, itu pasti dengar-dengaran. Ya, kenapa dia taat? Karena dia dengar. Tapi kalau orang yang mendengar, belum tentu taat. Ini perbedaan. Orang dengar-dengaran belum tentu taat. Tetapi kalau orang taat, pasti dia dengar-dengaran. Kita baca di dalam Matius 7, ya. Bentar ya, saya bacakan ya. Matius 7 ayat yang ke-24. Maaf, saya agak batuk. Matius 7 ayat 24. Ini adalah orang yang taat. Apa sih orang taat itu? Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijak yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ini orang taat.
Setiap orang yang mendengar firman Tuhan atau membaca firman Tuhan, lalu dia taat atau mempraktekkan apa yang dia baca atau apa yang dia dengar, maka itu yang disebut orang taat. Tapi ada lagi satu orang yang hanya dengar-dengaran, tapi nggak mau taat. Ayatnya ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Ini perbedaan, saudara yang kekekalan. Perbedaan orang yang dengar-dengaran dan perbedaan orang yang taat. Kalau orang yang taat itu orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itu dikatakan orang taat. Dan orang taat itu disebut orang yang bijaksana. Sedangkan orang yang hanya mendengar firman Tuhan atau hanya membaca firman Tuhan, tetapi dia tidak mau mempraktekkan apa yang dia baca, itu disebut orang yang hanya dengar-dengaran. Dia tidak taat. Itu disebut orang bodoh. Barang siapa yang sudah mendengar suaraku, tetapi ia tidak mau melakukannya, ia disebut orang bodoh. Ini yang katakan Tuhan Yesus loh. Nggak main-main yang katakan ini. Orang yang sudah baca Alkitab, tetapi dia tidak taat dengan Alkitab ini, atau tidak mempraktekkan Alkitab ini, ia disebut orang bodoh. Ya, sadar atau tidak sadar, ini perkataannya sepertinya sepele ya, saudara yang kekasih ya. Sepertinya perkataan ini ringan. Tapi kalau kita teliti perkataan Yesus ini, itu sangat dalam. Ya, saya pernah, teman saya hamba-hamba Tuhan, saudara yang kekasih. Saya sudah 33 tahun jadi hamba Tuhan. Jadi teman saya itu banyak hamba-hamba Tuhan. Ada hamba Tuhan yang sudah berhasil, jemaatnya ribuan, gerejanya besar. Udah ada yang gelarnya doktor, ada S2, S3. Itu teman-teman saya semua. Banyak. Ada grupnya. Grup hamba-hamba Tuhan angkatan 36. Itu mereka hamba Tuhan semua. Kalau mereka berbicara, firman Tuhan semua yang mereka keluarkan. Ini namanya hamba Tuhan ya, kalau ngomong berbicara tentang firman Tuhan pasti. Saya pernah WA di grup itu, saya mengatakan begini. Lebih baik kita tahu satu firman Tuhan, tapi kita taat atau kita praktekkan, daripada kita tahu 1000 firman Tuhan, tapi satu pun kita tidak praktekkan. Mereka kaget dengan WA saya ini. Fit, apa maksudnya ini? Ya iya, saya bilang gini, kita tahu banyak firman Tuhan, tapi kita nggak pernah praktekkan. Lebih baik kita kenal, lebih baik kita tahu satu firman Tuhan, tapi kita praktekkan. Mereka agak tersinggung, saudara yang kekasih. Hamba-hamba Tuhan ini tersinggung. Dia katakan begini, Fit, apakah kamu mempraktekkan firman Tuhan? Saya praktekkan, saya bilang. Untuk apa kita baca Alkitab? Kita nggak mau praktekkan. Untuk apa kita berkhotbah di gereja? Tapi kita nggak mau praktekkan. Mereka katakan, tidak ada satu orang pun yang dapat mempraktekkan firman Tuhan. Mereka mengatakan begini, gak ada orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Padahal tiap hari dia berkhotbah pakai firman Tuhan. Bingung saya. Mereka katakan tidak ada orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Mereka hanya memberitakan firman Tuhan, tetapi tidak mentaatinya. Itu yang Tuhan katakan, barang siapa yang sudah mendengar suaraku, tetapi dia tidak mau mempraktekannya, ia disebut orang bodoh. Berarti banyak sekali nih hamba-hamba Tuhan yang bodoh. Tapi dia berkhotbah di mimbar seolah-olah orang pintar. Saya tanya sama teman-teman saya, sama-sama hamba Tuhan.
Apakah kalian mentaati firman Tuhan yang setiap kali kalian khotbahkan? Apakah saudara mentaati firman Tuhan yang saudara baca setiap hari? Tidak ada satupun yang menjawab. Mereka katakan, tidak ada orang yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Kalau nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan, untuk apa berkhotbah? Kalau nggak bisa mempraktekkan firman Tuhan, untuk apa kita baca Alkitab? Alkitab kita baca ini tugasnya untuk dipraktekkan, betul nggak? Saudara mendengar firman Tuhan, gunanya untuk apa? Untuk dipraktekkan. Kalau hanya mendengar khotbah, tetapi nggak mau dipraktekkan, itu sama aja bohong. Kita baca Alkitab, tapi nggak mau dipraktekkan, itu sama aja bohong. Saya tanya kepada teman-teman, apakah kalian mempraktekkan firman Tuhan? Mereka jawab, nggak ada yang jawab. Mereka mengatakan, kita sudah mendapatkan kasih karunia, untuk apa mempraktekkan firman Tuhan? Kalau kita berbuat dosa, kita sudah dapat kasih karunia. Jadi mereka tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Padahal mulut mereka setiap hari Minggu berbicara tentang firman Tuhan, tetapi nggak dipraktekkan. Sama seperti Matius 7 ayat 26. Barang siapa yang sudah mendengar suaraku, kita baca lagi ya. Ini banyak terjadi kepada hamba-hamba Tuhan. Matius 7 ayat yang ke-26. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Saudara baca Alkitab, itu sama saja saudara mendengar suara Tuhan. Tapi Tuhan katakan barang siapa yang sudah mendengar suara Tuhan, membaca Alkitab, tetapi tidak dipraktekkan, itu disebut orang bodoh. Yang jadi pertanyaannya begini, saudara. Apakah pendeta itu mentaati firman Tuhan? Kalau mereka hanya mengatakan firman Tuhan, tetapi tidak taat dengan firman Tuhan, itu disebut orang bodoh. Kalau orang bodoh sudah berkhotbah di dalam gereja, jemaatnya jadi bodoh juga. Berapa banyak hamba Tuhan yang nggak taat dengan firman Tuhan? Banyak. Contohnya firman Tuhan ini. 1 Tesalonika, 1 ayat saja saya ingin bicara. Saya pernah ngomong sama mereka. Ini firman Tuhan nih, 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Ini satu ayat nih. Allah memanggil kita supaya kita melakukan hidup kudus. Di sini dikatakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, tapi melakukan apa yang kudus. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan dosa, tetapi melakukan hidup kudus. Ini firman Tuhan. Hanya satu firman Tuhan ini. Semua pendeta tahu ayat ini. 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-7. Yang jadi pertanyaannya, apakah ayat ini ditaati? Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi yang kudus. Apakah mereka mau melakukan hidup kudus? Pendeta-pendeta banyak yang jawab, nggak ada yang bisa hidup kudus. Berarti dia tidak mau taat dengan firman Tuhan. Dia bisa baca firman Tuhan, dia bisa mengatakan firman Tuhan, kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar, tetapi apa yang kudus. Bisa ngomong, bisa baca Alkitab, bisa dengar suara Tuhan, tetapi tidak bisa mempraktekannya atau tidak taat. Itu disebut orang bodoh. Hamba Tuhan yang bodoh adalah hamba Tuhan yang nggak taat dengan firman Tuhan. Padahal dia baca firman Tuhan tiap hari, tetapi satu ayat pun tidak ada yang dia praktekkan. Saya bukan menjelekan pendeta ya. Saya ingin membuka realita. Tidak ada satupun hamba Tuhan. Saya selama saya menjadi hamba Tuhan 33 tahun. Saya tidak pernah melihat hamba Tuhan yang mau hidup kudus. Dengan alasan gak ada manusia yang hidup kudus. Semua pasti berdosa. Seolah-olah firman Tuhan ini hanya sebagai aksesoris. Kamu dipanggil bukan untuk melakukan apa yang cemar,
tetapi apa yang kudus. Ini firman Tuhan. Firman Tuhan itu manfaatnya untuk ditaati, saudara yang kekasih. Dipraktekkan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau hidup kudus, ia disebut orang bodoh. Ya, orang bodoh adalah orang yang gak mau taat dengan firman Tuhan. Setiap hari kita baca Alkitab, apakah kita praktekkan? Makanya saya katakan, lebih baik kita tahu satu firman Tuhan, tapi kita praktekkan, daripada kita tahu 1000 firman Tuhan, tapi satu pun tidak dipraktekkan. Saya pernah ngomong sama hamba Tuhan, apakah kalian mempraktekkan firman Tuhan? Satu ayat aja saya bilang. Nggak ada yang jawab. Mereka bilang, nggak ada yang bisa mempraktekkan firman Tuhan. Mereka bisanya khotbah. Bisanya sarankan banyak berdoa. Mengasihi. Tapi apakah mereka mengajarkan melakukan firman Tuhan? Gak ada yang bisa jawab, saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, sudah berapa banyak orang Kristen yang meninggal dunia? Banyak, saudara yang kekasih. Kalau orang Kristen meninggal dunia, dia gak ngerti kebenaran, atau tidak taat waktu hidupnya, gak taat dengan firman Tuhan, dia gak bisa masuk surga. Saya sebagai hamba Tuhan harus memberitakan kebenaran. Harus berani memberitakan kebenaran. Orang Kristen yang gak taat dengan kebenaran firman Tuhan disebut orang bodoh. Orang bodoh itu apa, saudara yang kekasih? Harusnya tadinya dia harus masuk surga, gak jadi masuk surga karena gak taat dengan firman Tuhan. Itu yang namanya bodoh. Orang bodoh itu apa, saudara yang kekasih? Kalau nama dia sudah terdaftar di surga, tetapi karena bodoh, namanya dihapus oleh Tuhan. Apakah ada orang Kristen yang namanya dihapus dari buku kehidupan? Ada, saudara yang kekasih. Ada. Kita baca di dalam Keluaran ya. Saya ingat Keluaran 32. Keluaran 32 ayat yang bentar. Ini adalah orang yang namanya dihapus dari bukunya Tuhan. Keluaran 32 bentar. Ayat yang ke-32. Bentar ya, kita baca, ini penting. Keluaran 32 ayat yang ke-32. Bentar, mana ya? Mata saya agak buram dikit, makanya saya harus. Nah, ini dia. Keluaran 32 ayat 32. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Barang siapa yang berdosa kepada Tuhan, orang itulah yang aku hapus namanya di dalam buku aku. Jadi ada orang yang tadinya masuk surga, nggak jadi masuk surga karena namanya dihapus sama Tuhan. Apakah nama kita bisa dihapus dari buku kehidupan? Bisa. Orang Kristen, hamba Tuhan, namanya sudah tercantum di dalam buku kehidupan Tuhan. Tetapi nama itu bisa dihapus sama Tuhan kalau berbuat dosa. Di sini dikatakan di dalam Keluaran 32 ayat yang ke-32 dan 33, di situ dikatakan, Tuhan katakan, barang siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan aku hapus dari buku aku. Di sini sangat jelas, di sini dikatakan. Saya bacakan lagi ya biar jelas ya, 33.
Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, setiap setiap yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapus dari dalam kitabku. Jadi Tuhan punya kitab, saudara yang kekasih. Salah satu ini kitab Alkitab ini bukan punya manusia, punya Tuhan, dikasih kita. Di dalam Alkitab ini ditulis, dikatakan barang siapa yang berdosa kepada Tuhan, nama orang itulah yang akan aku hapus dari buku Tuhan. Ini gak main-main. Kenapa nama kita bisa dihapus? Karena kita gak taat dengan kebenaran firman Tuhan. Kita bisa baca Alkitab, tetapi kita tidak mau mempraktekkan Alkitab ini. Kita bisa mendengar khotbah, tapi kita tidak mempraktekkan apa yang dikhotbahkan. Kita bisa berkhotbah, tetapi dia tidak mau mempraktekannya. Ini orang seperti ini, namanya dihapus, dicoret dari buku Tuhan. Kita baca 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Saya bacakan ya. 1 Yohanes 2 ayat yang keempat. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalam dia tidak ada kebenaran. Barang siapa yang sudah baca Alkitab, tetapi tidak mempraktekkan isi Alkitab ini, ia disebut pendusta. Dan orang yang sudah baca Alkitab, tetapi tidak mau mempraktekkan, namanya dihapus dari buku Tuhan. Keluaran 32 ayat 32 dan 33. Tuhan mengatakan, barang siapa yang berdosa kepadaku, orang itu namanya aku hapus dari buku aku. Makanya Tuhan katakan, barang siapa yang sudah mendengar suaraku, tetapi ia tidak mau melakukannya, ia disebut orang bodoh. Pendeta yang sudah berkhotbah, sudah banyak tahu tentang firman Tuhan, setiap minggu dia memberitakan firman Tuhan, tetapi kalau dia tidak taat, ia disebut orang bodoh. Dan nama dia akan dihapus dari bukunya Tuhan. Makanya di dalam Matius 7 ayat 22-23, Yesus mengatakan di akhir zaman banyak orang akan berseru, Tuhan, bukankah kami berbuat damai namamu? Setiap hari kami memberitakan firman Tuhan, setiap hari kami baca Alkitab. Tapi Tuhan mengatakan, nyala engkau dari hadapanku, kalian pembuat kejahatan. Kenapa dia baca Alkitab gak masuk surga? Kenapa dia berkhotbah gak masuk surga? Karena dia tidak mau mempraktekkan firman Tuhan. Orang Kristen, hamba Tuhan yang gak mau mempraktekkan firman Tuhan, namanya dihapus dari buku